gundul. Jadi mereka sore sama malam baru gundul. Saya udah duluan. Jadi ketika pulang ke asrama, Ahmadi ngapain tuh? Kenapa Ahmadi sampai digitukan Pak Kiai gitu kan? Yang anak masih punya rambut. Ini dia posisinya. Kalau Ahmadi ada di Blitar sana, terus aku panggil dia tinggal di sini, ada di sini mungkin posisinya dia. Tapi garisnya kita doakan dia posisinya seperti sana. Gitu. Amin. Jadi presiden ya. Amin. Haji Harmoko itu idolanya Ahmadi. Beliau adalah seorang wartawan, sangat piawai dalam menulis, bahkan ahli dalam karikatur. Beliau pendiri pos kota, pemilik pos kota, ketua PWI. Teman-teman, otak bola mantap. Sobat dan para Kertosono, saya ada di alma mater saya, Pondok Modern Al Barokah Kertosono Nganjuk. Dulu saya sekolah di sini. Saya hari ini bawa anak istri saya mau ketemu Pak Kiai, dan kebetulan beliau alhamdulillah ada di rumah. Kemarin saya telepon, beliau tunggu. Nah, insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau sama keliling pondok. Saya sudah 5 tahunan lebih tidak pondok ini. Kangen juga. Inilah pondok saya ditempa, dididik bertahun-tahun. Waduh, ini gede nih putrinya yang dulu kecil di sini. Waalaikumsalam. Amat itu. Nah, saya sama pimpinan Pondok Modern Al Barokah, Kiai saya, guru saya tadi yang saya bicarakan bahwa saya ditempa di sini sehingga bisa seperti ini. Pesantren ini sudah berapa tahun Pak ya? 30 tahun ya? Iya. Nah, 30 tahun dan Tahun 93 kita bangkit. Kita bangun dari kubur. tahun 93 saya masuk, tahun 96 dan saya adalah santri pertama yang digundul oleh OPPN. Korban pertama ini. korban pertama bayangin aja si tenang, saya masih nangis waktu itu. Ya, biasa deh. Orang bandel itu biasa, kalau nggak bandel nggak begini. Iya. Kalau istilahnya siril Jidan. Pakai jidan lagi. Ya, jadi Pak Ya ini waktu kelas 3 wali kelas ya. Waduh, udah kalau beliau sudah keluar dari rumah ini, bunyi sepatu kan kelihatan. Kelas kami di sana. Itu kita baru bunyi sepatu. Karena beliau kalau masuk, Assalamualaikum. Satu-satu diperhatikan. Tadi cerita dari Manyan as. Mustaqim yang dari Riau. Yang as itu ngantuk. itu kan terus Abu Naum namanya. sama Arif, Pak Lurah kan kemarin. Wah itu. Tapi sekarang kesian tuh. Di mana Stroke dia? Stroke. Nah jadi Pak Ya ini tadi istri saya nanya kayak itu Pak Ya itu keras suaranya. Suaranya aku bilang sangat keras. Selama di pondok belum pernah saya lihat Pak Ya mukul santri. Nah itu yang saya kagumi dari beliau. Suaranya jangan tanya lah, kalau dari sini sampai ke dapur kedengaran. Paling kalau udah nakal sekali kita sikat sampai pingsan. Pernah tapi dulu disiplinnya kan kuat sekali. Nah sekarang berapa jumlah santri Pak Ya? Maunya sih banyak, tapi yang datang kurang lebih sekarang 300 ya. Kan baru masuk ini kan. Nah sudah itu di pondok ini bahasa wajibnya bahasa Inggris sama bahasa Arab.
tetapi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kreatif. Ini kan Gontor, sama dengan Gontor, kreatif. Dan saya bisa jadi salah satu orang yang mungkin dianggap sedikit kreatif ya, karena dididik dari sini. Ya, karena memang terlalu kreatif kadang-kadang. Siapa? Kamu. Terlalu kreatif jadinya. Kayak gini ya? Kayak gitu. Bayangkan. Saya terakhir ketemu beliau berapa bulan yang lalu di Jakarta ya, pas beliau mau ke Mesir. Jadi kita sempat makan-makan di sana. Kalau dulu di sini pencaksilat, Ya. apa namanya, tapak suci. Sekarang kita udah pakai karate. Oh, karate yang sekarang. Karate. Jadi anak-anak sekarang kita rubah karena ada guru yang sudah ganti hitam mau menangani dengan serius. Iya, iya. Jadi kalau dulu silat gurunya belum serius, jadi nggak ada kenaikan tingkat, nggak ada. Tapi sudah ada. Sekarang udah mulai. Karena kita secara internasional kan karate juga bagus. Iya. Tapi memang kalau nilai seni bela diri di silat udah tradisi kita. Nah ini Iya. kita ini belajar bahasa Jepang. Aduh, jadi pakai bahasa Jepang. Pakai ikut juga. Kalau kita kan jadi dewan guru, pakai sabuk hitam, Sabuk hitam kan? kehormatan tapi. Nah, Pak Yai, ini kan saya mau ngangkat di video saya tentang sosok Pak Harmoko. Jadi Pak Harmoko yang membangun pesantren ini, di mata Pak Yai, Pak Harmoko itu sosok yang gimana Pak Yai? Dia pemimpin yang bersahaja, sederhana, tapi punya karakter. Karakter beliau itu adalah apa adanya, berkata apa adanya. Orangnya cerdas, dan karena dia berawal dari seorang wartawan, tentu kritis. Wartawan. Orang yang kritis, tapi ketika dia memimpin pesantren, karena dia punya latar belakang yang wartawan, dia senang sekali kalau santri di sini dididik kewartawanan. Iya. Gitu. Maka kalau ada santri-santri yang sukanya menulis gitu, dia senang sekali. Maka saya cerita tentang Ahmadi, dia senang sekali. Salah satunya. Yang disenangi istri perempuan. Saya sama Pak Harmoko, beliau tuh bayangin aja dulu Pak Harmoko tuh saya waktu ngelihatnya di TV aja. Tiba-tiba saya sekolah di sini. Ngelihat langsung Pak Harmoko di sini. Saya, ini orang yang saya lihat di TV. Bisa salaman. Saya kirim surat sama orang tua. Saya bertemu Bapak Haji Harmoko, Menteri Penerangan. Maklum Kurawi ya. Iya, kita kan kampungan banget, Kurawi kita gitu kan. Jadi setelah itu saya nulis buku, beliau cerita tentang saya ke Pak Harmoko, saya dipanggil Pak Harmoko. Waduh, sebenarnya dekatlah dengan beliau sampai akhir hayat beliau, dan beliau meninggalkan jejak yang baik ya, dengan punya pesantren. Ya, jadi, Tapi saya udah tahu cerita bagaimana dapat ya itu ibunya saya mau itu. ceritakan. Iya. Biar masuk di sini kan. Iya. Ah. Waktu dapat punya ini ya. Jadi suatu kuat ketika, suatu ketika teman saya ngeledek begini, Din, lu kalau berani masuk ke kandang macan. Kandang macan yang mana? Pitung ditantai. Gitu kan? Nah, terus Gue bilang begini, gue juga macan. Jadi sesama macan gak akan berkelahi. Paling begini, saling memandang aja. ya, Gitu. terus Ya kita berani lah, kita datang ke mertuanya Kiai. Teman saya cerita, ada 3 gadis di sana. Ada satu yang di belakang saya ini. Ya sekarang jadi istri saya ini. Iya. Tapi pakai Sukri waktu itu Belum tahu ya. Belum tahu. Saya kenalan, saya pulang. Lalu dipanggil sebulan kemudian hari raya Idul Fitri, selama kurang lebih pertengahan Idul Fitri lah. Saya dapat telepon, saya dipanggil ke Bandung. Rashidin, ya kamu ditunggu Kiai Abdullah Syukri Sarki di Bandung. Wah, ada apa nih? Kamu harus bertanggung jawab katanya. Apa nih dagding? berbuat apa saya? Tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kemarin kamu lo berkunjung ke mertuanya katanya.
Terus? Beliau ini penasaran pengen ketemu. Oh ya datang. Datang lah ketemu. Assalamualaikum Ustaz. Din, kamu kemarin diam-diam ya ke rumah mertua saya. Kamu mau sama adik saya? Ustaz, laki-laki kalau datang ke seorang gadis mesti ada maunya. Jadi kamu serius? Lamar bulan depan katanya. Tapi Bu Nyai langsung mau atau gimana? Enggak, Bu Nyai nggak ada urusannya dengan Bu Nyai. Oh jadi nggak ada urusan pokoknya. Iya, pokoknya udah keluarga bilang oke kan gitu. Disuruh lamar ya kita lamar. Lamar. Nah, mungkin terpaksa dikit lah. Bu Nyai kok langsung mau? Ya, terpaksa sedikit. Enggak mau dulu sebenarnya. Ya. Kok langsung mau ya? Wah, Bu Nyai langsung mau ternyata. Pak Kiai sudah itu baru besoknya. Nah kalau sama Ustadz Sofyan Abdurrahman ada kenakalan saya. Semoga beliau nonton nanti saya. Dia temennya, soalnya dia lihat Kak sekampung, jadi berani dia. Jadi Ustadz Abdurrahman kan Tama itu tetangganya kan. Beliau kan pelihara lele. Nah, jadi kan di sini kan nggak boleh yang namanya nyuri itu. Nyuri itu hukuman paling berat. Saya ini sering kali disuruh Ustadz Sofyan itu untuk panen lele. Tapi Ustadz Sofyan itu kalau ngasih upahnya cuma seekor yang sudah matang. Nyampe di Man'an sana, aku kan dimintain sama anak, ujung-ujungnya saya tinggal kepala. Soalnya itu kan dagangan. Iya dagangan. Iya. Jadi akhirnya saya mikir daripada kayak gini, saya bilang saya nyuri aja lah. Karena saya mikir yang di kamar. Akhirnya saya mancing malam-malam. Nyari kan cepat dapatnya kan, umpan nasi aja makan. Mau kencing nih, saya bilang dekat Aduha asrama. Mau kencing. Taruhlah pancing di situ. Saya keluar ke kamar mandi. Pas saya mau mancing, saya lihat Ustadz Sofyan lagi Sofyan Abdurrahman berdiri. Siapa ini? Begini kan pancing gitu. Aku udah pucat, lari ke kamar. Kamar gini. Diketok pintu kamar. Ahmadi. Astagfirullah ya Allah, selamatkanlah dalam hati. Ya Ustadz, bilang keluar. Ya Allah, aku ketahuan nyuri ya Allah, diusir aku dari pondok. Pikiran saya waktu itu kakak saya Amin yang di Jombang. Kasihan ya punya adik kayak saya. Nanti saya diusir. Kalau diusir di sini diumumkan. Jadi ya Allah, aku ini diusir karena kasus pencuri besar kan. Lebih baik ngikutlah saya dari belakang, dia jalan, nggak ngomong sama sekali. Di jalan itu saya doa dari mulai asrama Aduha sampai rumah beliau. Doa lah pokoknya supaya saya ini nggak diusir dari pondok, dimaafkan lah kan satu konsul gitu kan. Nyampai di rumah, duduk, saya gini mau nangis sudah. Dik, dia bilang ada yang nyuri lele saya. Ya Ustaz. Jadi kamu orang kepercayaan saya, kamu cari siapa yang nyuri. Oh siapa Ustaz? Ya Allah. Ya Ustaz, aku bilang. Bukan begini. Saya Ustaz. Enggak. Kamu cari siapa yang nyuri, dibilang. Iya, kurang ajar santri galak. Wah, Pak Sofyan kan hujat, nyaci maki itu. Jadi akhirnya, kamu jasus. Kasih catatan, saya usir dari pondok. Siapa? Ustaz. Pulang dengan gagah berani ke asrama. Di asrama udah ditunggu. Karena kasusnya kan pencurian. Dikira saya pulang ke asrama udah ngepak barang. Kan biasanya langsung diusir dari pondok kan. Hah, gimana? Aman, gue bilang. Tadi masalahnya apa? Saya bilang, jangan sampai ada yang mencuri. Karena saya jasus, mata-mata. Jadi kalau kalian mau diusir dari pondok, saya tetap akan laporkan karena itu amanah. Jadi kalau kalian mau makan ikan, cukup saya yang nyuri. Saya sudah kenal pancing lagi malam itu. Sudah itu saya mancing sampai pagi. Dapat seember. Ini saya belum selesai. Ini besok kalau dia lihat, dia panggil Ahmadi. Minta ganti rugi. Dia kamu ganti rugi lele saya. Dendam sama Ustaz ini saya dendam. Gimana caranya saya ini kan orang ini. dia kan punya burung.
burung itu setiap jam 9 atau jam 10 dimasukin ke dalam kamar. Saya tunggu berapa minggu, pasti ada khilaf orang ini. Lupa. Ada burungnya. Saya sembelih. Tangkap, ambil, sembelih, bakar, taruh lagi di sangkarnya. Orang teman-teman kan heran. Saya cuma nunggu pengumuman besok. Burung saya dan dia malu untuk mengumumkan itu karena lucu. Burung itu tadi hidup, tiba-tiba ada di sangkar itu sudah kosong. Aduh. Ini kan dendam sebetulnya, pertanda. Nah itu Sapemi Aprianto, minta maaf Sapemi, saya nakal dulu. Sandalnya saya buang. Sama HMI. Iya, sama-sama HMI. Sandalnya saya buang di tiang listrik, saya gantung. Satu-satunya ustadz yang saya kerjain itu Sapemi, yang lain saya nggak berani. Nggak berani sama sekali. Mendidik dan mengasuh anak-anak di pesantren itu seninya adalah menganggap mereka itu anak kita sendiri. Jadi dalam Islam itu ada 3 orang tua. Orang tua yang melahirkan kita, guru yang mendidik kita, dan mertua yang memberi putrinya atau putranya kepada kita. Iya, itu orang tua kita. Betul. Maka tidak ada bekas santri. Anak kita, anak ideologis seperti Ahmadi dan yang lain itu ada anak ideologis, anak nilai, anak ajaran. Dan satu hal yang harus dihargai oleh setiap anak-anakku di mana saja berada, khairun nas anfa'uhum linnas. Hidup sekali, hiduplah yang bermanfaat. Bermanfaat untuk orang lain dimulai dengan bagaimana kita memulai dari diri sendiri. Sebaik-baik alumni dimanapun Anda berada adalah alumni yang terus berperan menjadi orang yang mampu menjadi perekat umat. Karena pendidikan kita di pesantren ini adalah munzirul qaum. Munzirul qaum itu adalah, kalau kerennya sekarang itu ustadz atau juru dakwah. Tapi munzirul qaum itu bukan saja secara formal menjadi ustadz, menjadi penulis, menjadi aktor sekalipun kalau dia mampu membawa dirinya sebagai teladan kan akhlaknya, maka katanya, tutur katanya, tingkah lakunya akan menjadi munzir, akan menjadi pengingat, akan menjadi nasihat buat orang lain. Jadi sebaik-baik bantuan para alumni di mana saja berada adalah karakter mereka, pengabdian mereka di masyarakat. Masyarakat itulah tempat kembalinya alumni. Kembalilah ke pangkuan masyarakat, karena memang cita-cita pendidikan kita kemasyarakatan. Kembali ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat, dengan sikap tadi. Nilai dasarnya adalah menjadi perekat umat, menjadi penyambung lidah kedamaian, menjadi juru damai, bukan menjadi orang yang bermasalah di masyarakat, tapi insya Allah perekat umat ini nilainya luar biasa. Karena di sini kita mendidik mereka untuk bisa di mana-mana dan berada di mana-mana, karena mental kita di atas dan untuk semua golongan. Santri ketika di pesantren diajarkan tidak berpolitik, tapi kan ketika keluar mau jadi pejuang politik boleh-boleh saja, tapi tetap perannya dia sebagai wakil dari komunitas pesantren yang membawa akhlakul karimah, membawa misi perdamaian, misi keislaman, misi keadilan. Jadi dimanapun Anda berada, wahai anak-anakku, jadilah santri yang pemberani karena benar, berani karena benar, berani karena membela kebenaran. Dimanapun akan ditolong oleh Allah. Karena apa? Bagi mereka, terutama generasi menerus yang punya keyakinan dan istiqomah pada pendiriannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi saya sampai hari ini adalah orang yang tidak pernah melamar pekerjaan dan tidak pernah jadi karyawan. Gara-gara Pak Yai. Terima kasih. Habis ini punya perusahaan besar, Amin. punya lembaga besar, yang lebih bermanfaat lagi masyarakat. Amin. Allah bukakan jalan untuk dakwah, untuk mendidik generasi. Karena selihat dari kegiatannya itu kadang-kadang berusaha ingin menjadi pengusaha. Pengusaha biasalah, pengen dagang apa saya lihat ya. Mendidik orang-orang berusaha. Kan Bangka punya banyak peluang tuh. Ada hasil lautnya yang bagus, ya kan? Kalau dulu ada cengkehnya, Ya, dulu kan ada lada. ladanya. Ya mungkin sekarang itu apa yang dikembangkan dari anak-anak muda di Bangka itu kelihatannya harus, yaitu tadi diberi motivasi untuk kreativitas, ekonomi kreatif dalam bidang apapun agar mereka tidak tergantung pada orang lain. Karena sekarang itu kan dunianya sudah digital sekali. Ya. Mereka yang kreatif dia akan cepat berkembang. Betul ya. Teruskan perjuangan. Siap. Oke. Kalau Ahmadi ada di Blitar sana, terus aku panggil dia tinggal di sini, ada di sini mungkin posisinya dia. Tapi garisnya kita doakan dia posisinya seperti sana itu. Amin. Amin. Jadi Amin. presiden ya. Amin. 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 Ya. Ini kawan-kawan saya satu angkatan. Nah, ini adalah kediaman pribadinya Pak Harmoko kalau lagi pulang ke pondok. Ini foto-foto Pak Harmoko. Makanya saya kalau ke pondok sama Pak Kiai nginepnya di kamar Pak Harmoko. Nah, sekarang ini kita wawancara di belakangnya beliau. Ini dia. Ngomong bicara tentang Pak Harmoko ya. Ya. Haji Harmoko itu idolanya Ahmadi. Beliau adalah seorang wartawan, sangat piawai dalam menulis, bahkan ahli dalam karikatur. Beliau pendiri pos kota, pemilik pos kota, Ketua PWI. Ya. Maka kemudian ketika ada kemunculan ide-ide kreatif dari seorang Ahmadi, biasanya dari tulisan. Dan maka ketika saya bercerita tentang ada alumni kita yang hobinya menulis, dia sangat bangga. Maka dia suatu ketika dipanggil ke tempat beliau, ketemu beliau. Dan kita doakan beliau dalam keadaan damai dan bahagia di surganya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya masih ingat dulu saya tidur di kamar mana lupa saya. Di sini ya. Pak Moko juga ada di sini. Suatu saat saya bertemu subuh, santri kok telat subuh. Saya cuma mikir gini, hebat saya ini. Orang kampung dibangunin menteri. Waktu itu kita ada nulis kan, nulis agak dini kan sama Pak Moko.
Nah, sobat dan para cucu atau kolop, saya pulang dari pondok pesantren bersama keluarga. Itu tadi pondok di mana saya pernah dididik. Saya juga pernah ngajar sebentar di sana. Saya sangat bersyukur bahwa saya pernah dididik di Pondok Modern Al Barokah Kertosono Nganjuk, Jawa Timur. Dan terima kasih banget saya sama guru-guru di sana, kawan-kawan seangkatan saya sekarang mengabdi terus menerus di situ, mendidik generasi Islam luar biasa. Ada perasaan iri mereka bisa begitu istiqomah, sedangkan kayak saya nggak istiqomah, malu sebenarnya. Ikuti terus channel atau kolom, like, comment, share, and subscribe. Kami masih mau ke Jombang, ke Kertosono, ke Perak, Jombang. Nanti saya mau ke makam Gus Dur.